Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my YouTube channel Sintaria Viana. Guys, kemarin malam itu aku dapat berita tentang pelaut. Beritanya bukan berita menyenangkan atau berita gembira ya, melainkan ini adalah berita duka. Bagaimana beritanya? So stay tune terus with my YouTube channel. Beritanya itu tentang pelanggaran HAM pelaut atau eksploitasi pekerjaan pelaut. Jadi bukan pelaut di atas kapal kayak kapal tanker, kapal pesiar, kapal kontainer, itu bukan ya. Ini semacam kapal ikan, tapi bukan kapal nelayan yang kapal-kapal kecil, itu bukan. Jadi kapal ikan yang besar, itu tuh nangkap ikan, jadi di tengah laut untuk penampungan ikan gitu. Nah, krunya itu mix antara kru Cina dan juga kru Indonesia. Nah, kapal ikan itu kebetulan mampir atau singgah gitu ya, tetapi tetap di tengah laut di Korea. Dan di kapal itu ternyata krunya Indonesia nggak cuma satu, ada beberapa orang. Kemudian kru Indonesia yang lain itu etis nggak terima dong temannya meninggal lalu dibuang ke laut, dan kru Indonesia yang lain itu melaporkan ke pemerintahan Busan yang ada di Korea. Dari berita yang saya dapat itu, saya lihat melalui YouTube, melalui berita-berita ya, itu bahwa si saksi itu bilang bahwa sebelum si korban meninggal itu 1 bulan sebelumnya itu dia udah sakit. Jadi dari mulai kaki kram, terus menuju ke dada terus jadi pusing-pusing, terus sampai dia sesak nafas, sampai nggak bisa nelen. Nggak kebayangkan, aduh kasihan banget gitu, karena di atas kapal sampai akhirnya dia itu meninggal. Aduh kasihan ya. Pasti keluarganya sedih banget itu. Dan mereka juga bekerja 30 jam ukuran di MLC tentang waktu istirahat. Jadi kita itu waktu istirahatnya itu sehari minimum jam istirahatnya adalah 10 jam atau maksimal kerja 14 jam. Ya sama aja seperti dalam 1 minggu kita minimum istirahat adalah 70 jam dan maksimal kerja adalah 72 jam. Itu sudah ada di aturan MLC atau Marine Labor Convention. Dan menurut berita yang aku dapat juga itu katanya di atas kapal ikan tersebut ada air mineral. Mereka membawa air mineral ke tengah laut gitu, tetapi yang minum air mineral itu cuma kru dari Cina saja, sedangkan kru Indonesia itu minum air yang dari air laut yang telah difilter. Nah, disitu kan udah kelihatan banget ya tidak adanya adilan. Nah, coba kalian bayangin, etis di atas kapal tersebut terjadi ketidakadilan dong.
Masa iya kru Cina minumnya air mineral dan kru Indonesia minumnya air laut yang sudah difilter? Aku aja yang udah berlayar belum lama sih, masih sekitar 4 tahun, itu nggak pernah namanya minum air laut yang difilter. Jadi aku nggak bisa bayangin ya mereka itu seperti apa di atas kapal ikan tersebut. Kasihan banget sumpah. Selanjutnya 5 dari kru Epica di atas kapal ikan tersebut ada yang gajinya tidak sepadan, yaitu dalam 13 bulan hanya digaji 120 US dollar, atau kalau dirupiahkan anggaplah 1 dolarnya 15.000, itu sekitar 1.800, jadi 1.800.000-an itu dalam bentuk rupiah ya. Jadi kalau dibagi 13 bulan itu sekitar 138.000. Kebayang gak sih? Aduh kasihan, 1 bulan digaji 138 ribuan. Padahal dalam MLC itu udah diatur ya tentang gaji, fasilitas di atas kapal, kesejahteraan di atas kapal itu sebenarnya sudah diatur sih. Jadi kasihan banget gitu kalau ada pelaut yang bernasib seperti itu. Saya sebagai notabene juga pelaut merasa ikut sedih dan juga ikut terpukul. Gak bisa bayangin kalau posisi itu terjadi dalam saya. Pasti keluarga saya terutama akan sedih banget. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah eksploitasi tenaga kerja di atas kapal ikan yang tidak manusiawi. Kasihan gitu. Pelautnya sudah kerja jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri, begitu sampai di sana meninggal, dan meninggalnya pun sangat tragis ya, mayatnya dibuang ke laut. Kasihan. Saya nggak bisa berkata apa-apa, cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Menurut beritanya sih akan dilakukan investigasi atau pemeriksaan di atas kapal ikan tersebut. Jadi pemerintah Busan Korea itu akan melakukan pemeriksaan dan juga investigasi. Namun sayangnya kapal ikan tersebut sudah tidak berada di lokasi tersebut, atau mungkin sudah jalankan, so tidak dapat dilakukan investigasi lagi. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa lihat di videonya channelnya Korea Rumit, itu ada lengkap di situ. Dan jadi untuk kalian yang ingin melihat video saat mayat itu dibuang ke laut, nanti aku kasih linknya di deskripsiku. Nanti kalian tinggal klik aja. Lalu juga berita ini tuh dari YouTuber asal Korea, namanya Korea Rumit, tapi dia jago bahasa Indonesia loh. Jadi nanti kalian juga bisa nonton videonya. Nanti linknya aku kasih juga di deskripsi. Jadi kalian nanti tinggal klik biar kalian melihat sendiri beritanya. Nah, jadi ini ada real cerita juga dari pelaut, temanku sendiri bercerita
dia itu punya saudara pelaut juga bekerja di kapal ikan asing. Kebetulan nasibnya juga sama, meninggal di atas kapal. Lalu pihak keluarga itu minta agar jenazahnya itu dikirim ke rumah. Etis sama perusahaan dan agensinya itu memang dikirim peti ke rumah duka, tetapi perusahaan itu ngelarang agar peti jangan dibuka dengan alasan bahwa jenazahnya itu sudah rusak. Tetapi keluarganya itu masih penasaran dan ngeyel untuk membuka. Begitu peti dibuka, kalian tahu isinya apa guys? Isinya itu adalah besi. Jadi itu begitu ini ya, kejam. Terakhir pesan saya ya untuk agensi atau penyaluran tenaga kerja agar dicek betul-betul, agar di make sure betul-betul jangan sampai ada kejadian seperti ini, karena kasihan sekali untuk pihak keluarga yang ditinggalkan ya. Padahal dalam STCW, dalam AIMO juga kan udah ada peraturannya gitu. Jadi kumohon agar untuk penyaluran tenaga kerja seperti ini agar dicek baik-baik ya, agar dilakukan pengecekan. Nah, kalian semua sekarang tahu kan, jadi nggak semua pelaut itu enak, nggak, jadi semua tergantung situasi pekerjaannya ya. Jadi kalian masih pengen jadi pelaut ya, kalian sendiri yang menentukan ya kan. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, thank you.